Selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan kiranya tetap menyertai hidup kita hingga di pagi hari ini, khususnya dalam persekutuan kita melalui firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 22. Demikian dikatakan. Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita bersama, tentu kita tidak menginginkan terjadi sesuatu hal yang tidak baik di antara sesama kita. Bahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik pun, sesuatu hal yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Allah tidak menghendaki agar kita melakukan perbuatan yang Dia tidak kehendaki. Tuhan tidak menginginkan dan bahkan melarang untuk dilakukan. Oleh karena itulah Yesus mengajarkan kasih itu kepada kita semua dan mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Itu berarti supaya kita orang-orang percaya dapat hidup dalam kebersamaan dan saling mengasihi di antara sesama kita. Jika tidak saling mengasihi, tentu akan ada dampak yang tidak baik terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini. Sebagaimana terjadi di tengah-tengah keluarga Yakub. Sepertinya kasih di antara anak-anak Yakub ada muncul kebencian. Semua saudara-saudara Yusuf begitu sangat membenci Yusuf itu. Itu terjadi karena Yusuf paling disayangi, dikasihi oleh ayah mereka Yakub. Ditambah lagi karena ada dua mimpi yang disampaikan oleh Yusuf, di mana dalam mimpi itu dia mengatakan, memperlihatkan adanya kelebihan dan kehebatan Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Kebencian dari saudara-saudara Yusuf pertama sekali dipicu karena ia diistimewakan oleh ayahnya Yakub. Terutama ketika Yakub memberikan jubah yang sangat indah dan mahal harganya kepada Yusuf. Lalu perbuatan Yakub kepada anak yang dia kasihi memunculkan satu reaksi yang membuat saudara-saudara Yusuf marah, sehingga mereka merencanakan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap Yusuf, yaitu rencana untuk menghabiskan nyawanya. Namun itu terjadi karena ada larangan dari Ruben, saudara Yusuf, untuk tidak menumpahkan darah Yusuf. Sehingga perbuatan yang mereka lakukan hanya membuang Yusuf ke dalam sumur, agar Yusuf tetap hidup kembali bertemu dengan orang tua mereka Yakub.
Lalu apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf, ternyata itu diketahui oleh Allah. Dan Allah tidak menghendaki agar peristiwa seperti itu tidak terjadi. Sehingga Ruben melarang untuk tidak melakukan perbuatan itu kepada Yusuf. Kalaupun pada akhirnya Yusuf terjual ke negeri Mesir, yang kemudian hari dia diangkat menjadi penguasa di Mesir, yang akan menyelamatkan saudara-saudaranya dari peristiwa kelaparan yang terjadi di kemudian hari, yang mereka tidak mengetahui bahwa peristiwa kelaparan itu akan terjadi, namun melalui pertolongan Yusuf lah mereka dapat diselamatkan. Dan itu tentu semua sudah direncanakan dan ditentukan oleh Allah di dalam kehidupan umatnya. Namun yang harus dilakukan di dalam kehidupan bersama adalah melakukan perbuatan yang baik. Itulah yang mengingatkan kita dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, yang tentu kita harus tetap mempertahankan kebersamaan itu melalui kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita tetap mengasihi sesama manusia di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami kembali hadir di hadapan-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu menyertai hidup kami hingga di pagi hari ini. Kami dapat hadir di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami telah Engkau ingatkan kembali melalui firman-Mu, supaya di tengah-tengah kehidupan kami bersama, kami selalu dapat menunjukkan perbuatan yang baik di antara sesama kami, karena Engkau telah mengajarkan kami untuk saling mengasihi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kiranya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami dan menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu, mulai dari anak kecil, remaja, para pemuda-pemudi, dan para orang tua serta lansia. Tuhan tetap melindungi, menyertai, dan memberikan kekuatan supaya dapat hidup dengan penuh sukacita dan dapat melakukan pekerjaannya dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga melalui pekerjaan itulah mereka dapat memperoleh berkat yang Tuhan akan berikan kepada semua anggota jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, anggota jemaat-Mu, yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya memberikan kesehatan, menyembuhkan penyakit-penyakit yang mereka alami pada saat ini, supaya mereka juga dapat memperoleh kekuatan untuk melakukan setiap pekerjaan di dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami tetap berpengharapan hanya kepada-Mu, karena Engkaulah yang dapat memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami inginkan, kami harapkan. Dan itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan tetap Tuhan ingatkan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta bersyukur kepada-Mu atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa buat gereja-Mu. Tuhan kiranya tetap hadir, memberikan kesehatan kepada seluruh jemaat-Mu agar dapat hadir untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita kiranya diberkati, dilindungi oleh Tuhan dalam melakukan setiap pekerjaan kita pada hari ini. Shalom.